Jumpa lagi di Tribu TV. Kali ini kita akan bahas adiknya si X50 Pro yang heboh kemarin. Ya, ini adalah Vivo X50. Ya, Vivo X50 ini adalah bagian dari X50 series yang diperkenalkan beberapa waktu lalu bersama dengan X50 Pro. Dia hadir dengan premium design dan high build quality. Ya, memang bodinya ini emang keren banget ya. Mirip banget sama kakaknya ya, X50 Pro. Oke, mari kita lihat langsung ke dalam paket penjualannya. Ya, dalam paket penjualan tentunya ada unit X50, ada 33 watt Vivo Flash Charge 2.0, ada kabel USB Type-C, ada converter USB Type-C ke audio 3,5 mili, kemudian ada headset dengan audio jack 3,5 mm, ada case-nya ya, ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen. Nah, untuk body dia menggunakan sleek design. Memang desainnya ya asik banget, tipis-tipis, keren gimana gitu ya. Sisi belakangnya menggunakan glass, sementara untuk frame-nya ini aluminium. Ya, untuk warna ini frost blue untuk yang warna unitnya pengujian. Ada warna lain adalah glaze black. Saran saya sih yang ini keren banget. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power, tombol volume up and down. Lalu di atas ada mikrofon, ya. Di sisi kiri kosong, bersih di sisi kirinya. Di bawah kita lihat ada tray SIM, dual nano SIM di sini. Ada mikrofon, ada USB Type-C dan ada speaker. Ya, ini single speaker ya. Di sisi depan ada layar, earpiece di bezel bagian atas, kemudian ada kamera selfie dengan dalam punch hole di sisi kiri ya. Nah, punch hole ini kecil, diameternya hanya 3,96 mm, jadi ya tidak terlalu mengganggu. Kemudian sisi belakang kita lihat ada 48 megapiksel Pro Quad Camera with OIS. Nah, ingat, OIS, jadi ada Optical Image Stabilizer ya. Oke, untuk layar ini adalah layar Ultra O Screen 6,56 inci i3 AMOLED display, refresh rate 90 Hz ya, sampling rate 180 Hz. Sampling rate-nya ini yang buat buat touch-nya ya. Kemudian color gamut DCI P3. Resolusi Full HD Plus 2376 x 1080 pixel, brightness sampai dengan 1300 nits. Wow. Fingerprint scanner ada di sini, ya ada screen touch ID-nya ya di sini ya. Jadi fingerprintnya di dalam layar. Untuk dimensi, ini terbilang ringan, slim dan ringan. Bobotnya juga ringan di 173 gram. Jadi ini memang smartphone yang tipis dan lumayan ringan. Kita balik kamera utamanya adalah 48 megapiksel Pro Quad Camera with OIS, Sony IMX598. Sony ya, Sony. Lensanya adalah 7P lens, jadi ada 7 elemen, bukannya f1.6 dengan 4 axis OIS stabilization. Jadi ada 4 aksis untuk OIS-nya ya. Kemudian ada lagi 13 megapiksel portrait kamera. Ini yang saya suka banget. Ya, saya suka banget, f2.46 dan ini punya digital zoom sampai dengan 20 kali. Lalu untuk super wide angle-nya dia menggunakan sensor 8 megapiksel. Ini field of view-nya 120 derajat atau 108 derajat tanpa distorsi. Kemudian ada satu lagi kamera, super makro kamera 5 megapiksel f2.48. Focusing distance-nya 1,5 cm. Kemampuan videonya perekaman bisa sampai dengan 4K 30. Kemudian untuk slow motion itu bisa mencapai 1080p 120 fps atau 720p 240 fps. Nah, fitur-fiturnya ada Ultra Stable OIS dengan 1.3 degrees full frame HD. Jadi ini maksudnya dia bisa 1,3 derajat ya pergeserannya berbanding dengan OIS biasa di smartphone umum yang cuma 0,7 derajat. Jadi sebetulnya X50 Pro emang gila OIS-nya. Bahkan sampai dibilang seperti gimbal. Tapi yang ini bukan berarti tidak punya kemajuan di OIS-nya. Ini OIS-nya juga spesial ya. OIS-nya juga baru ini. Ini membuat video rekamannya akan jadi lebih stabil. Kemudian dia juga memiliki Extreme Night Vision yang otomatis akan terbantu oleh OIS-nya juga. Dan seperti dibahas tadi, dia punya 20 kali zoom. Ya, untuk kamera selfie ini adalah 32 megapiksel front camera, ya, 32 megapiksel f2.45 dan kemampuan merekam videonya sampai dengan 1080p 30 fps. Lalu masuk ke SoC-nya, Vivo X50 ini menggunakan Snapdragon 730 8 nanometer. Kurang lebih seperti ini spesifikasinya. Nah, X50 ini datang dengan RAM 8GB dengan internal storage 128GB. Sementara baterainya 4200 mAh dengan dukungan Vivo Flash Charge 2.0 33 watt atau 33 watt. Vantage OS 10.5 berbasis Android 10 itu ada di sini ya. Jadi ini Vantage yang sangat fun karena bentuknya sudah beda dari yang sebelum-sebelumnya.
Sementara sensor-sensor itu lengkap, accelerometer, gyro, proximity, e-compass, ambient light itu semuanya lengkap, tidak ada masalah di sini. Untuk fitur keamanan kita lihat ada screen touch ID tadi dan ada face access juga. Konektivitas dia 4G, ya tentulah dia 4G di sini ya, dan dia Wi-Fi-nya adalah Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC, dan Bluetooth-nya 5.1. Yang menarik adalah dia memiliki NFC. Oh iya dong, ada NFC multifunction. Ini bahkan bisa digunakan untuk mengemulasi keycard atau access card, kecuali yang punya enkripsi khusus ya. Dan selain itu juga bisa untuk gunaan NFC yang pada umumnya ya, untuk baca informasi dari smart card, untuk top up, untuk inisiasi koneksi transfer file dan macam-macam. Ya, yang jelas buat kalian-kalian yang pakai angkutan umum atau sering pakai electronic money atau uang elektronik, itu akan sangat berguna sekali karena ini bisa dipakai buat ngisi bahkan ya. Nah, kita masuk ke uji performa aja. Untuk benchmark kita temukan bahwa Antutu 7-nya skornya kurang lebih 216.539. Kemudian Antutu 8 dengan update terakhir memang ini meningkat ya, lumayan meningkat ke 281.218. Jadi di-update. Kalau kalian ada yang berdapat belum di-update, langsung di-update ya. Performanya meningkat di sini. Geekbench 4 single core di 2577 dengan multi-core di 7221. Skor yang lumayan kencang memang ya. Untuk Geekbench 5 single core 552 dengan multi-core di 1820. GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p OpenGL ES 2.0 dia di 76 fps. Lumayan mumpuni smartphone satu ini ya. Lalu 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 grafik skornya ada di 2068. Nah, tapi apalah artinya itu semua kalau nggak kita coba langsung gamenya aja. Oke, kita coba PUBG. PUBG itu defaultnya adalah Smooth Ultra atau HD High ya. Tapi kita buka sedikit deh ya, biar bisa jadi HD Extreme ya. Kita cari settingan yang paling tinggi yang masih enak. HD Extreme ternyata masih enak. Kita bisa main di 55 sampai 60 fps. Enak kan? 55-60 fps HD Extreme ya kalau dibuka tapi ya. Kemudian Honkai Impact 3 high 60 fps all effect off kita dapat 40 sampai 55 fps. Ini masih lumayan ya, sangar juga ternyata ya. Lalu Final Fantasy 15 PE medium device resolution max frame rate kemudian kita dapat itu di 60 fps. Gak ada masalah. Lalu untuk PS 2020 setting standar 60 fps kita dapat 60 fps. Ya, game bola yang satu ini jalan mulus lancar. Subway Surfer juga di 60 fps, nggak ada masalah. Sayangnya dia nggak bisa 90, tapi nggak masalah lah. 60 udah cukup lancar ya. Kemudian Shadowgun Legends medium 60 fps kita dapat 56 sampai 60 fps. Jadi ternyata walaupun pakai 730G bukan 765 seperti kakaknya, performa gamingnya lumayan sangar ya. Nah, kemudian untuk pengujian kamera saya serahkan pada Chris. Silakan Chris. Oke, sekarang di tangan saya sudah ada Vivo X50. Ini X50 yang biasa ya teman-teman. Kemarin kita sudah cobain kameranya Vivo X50 Pro. Sekarang kita mau cobain yang adiknya nih. Jadi walaupun kameranya memang tidak setinggi X50 Pro spesifikasinya, tapi kita pengen lihat di sini dia bisa sebagus apa. Nah, ini saya mulai dari kamera selfie-nya dulu. Ini kamera selfie-nya saya rekam di resolusi 1080p 30 fps. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang saya suka dari hasil foto atau videonya Vivo sih dari warnanya sih. Warna kulitnya itu bagus. Kalau saya pribadi suka warna skin tone-nya. Untuk dynamic range seperti ini. Memang background-nya itu nggak sampai terlihat detail banget, nggak terlalu kelihatan warna langitnya. Cuman setidaknya dia bisa mengkompensasi supaya wajah saya tetap terlihat jelas. Dari segi stabilizer, sepertinya dia belum mendukung IIS. Jadi kalau dilihat dari layarnya sendiri juga udah kelihatannya masih agak goyang. Jadi kalau mau dipakai untuk vlogging gitu misalnya, mungkin butuh stabilizer tambahan. Selama tes kamera ini, semua audionya nanti akan direkam langsung dari mikrofonnya Vivo X50. Jadi saya nggak pakai audio eksternal di sini. Jadi sekalian mungkin untuk kasih lihat teman-teman juga kualitas audio seperti apa. Nah, menariknya di kamera ini nih, walaupun kamera utamanya nggak dilengkapi gimbal stabilizer seperti di X50 Pro, tapi dia juga tetap memiliki optical image stabilizer yang biasa. Itu udah sangat berguna sekali ya teman-teman. Jadi saya pengen ngasih lihat di sini nih. Ini saya coba pakai satu tangan, pakai tangan kanan nih. Untuk ngasih lihat kalau pakai OIS itu nggak cuma untuk di video tapi terutama untuk di foto nih, akan terlihat banget bedanya ada OIS atau enggak. Kalau ada optical stabilizer bisa membantu kalian supaya fotonya itu menjadi nggak mudah blur.
Dan ini saya coba di kamera utamanya, lalu kita coba pindah lensa. Nah, ini kameranya yang 2 kali atau kamera portraitnya. Dan seperti teman-teman lihat nih, kamera portraitnya nggak ada optical image stabilizer. Jadi kalau pakai satu tangan ini akan seperti ini nih hasilnya. Beda kalau kita pakai kamera yang ada OIS-nya. Dia akan membantu meminimalisir getaran tangan kita. Oke, untuk kamera super wide angle-nya juga bisa untuk video, tapi resolusinya maksimal di Full HD 30 fps. Jadi mari kita coba juga. Kalau kita pakai jalan, lalu kita coba pakai lari. Nah, Vivo juga punya fitur video namanya Ultra Stable. Jadi ini di sini bisa bikin videonya jadi lebih stabil lagi nih. Tapi di sini untuk resolusinya kelihatan di sini dia pakai untuk yang 60 fps ya. Jadi kelihatan nih videonya jadi lebih licin. Tapi kita pengen lihat stabilizernya sebagus apa. Kita coba pakai lari. Untuk urusan pindah-pindah lensa, untuk sekarang ini belum bisa. Jadi kalau misalnya pengen pindah dari kamera utamanya, lalu pengen ke kamera super wide angle-nya misalnya, itu belum bisa. Jadi mesti dimatiin dulu, baru nyalain lagi. Di sini ada tombol untuk ngezoom 2 kali. Cuma ini adalah hasil cropping dari sensor utamanya. Lalu ini kamera super wide angle-nya. Seperti teman-teman lihat, sudut pandang itu lebar banget ya. Cukup berasa gitu pindahnya dari kamera utama ke kamera super wide angle-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu kameranya ya. Sekarang kita lanjut ke pengujian lainnya. Kita lihat tes baterainya gimana. Video playback 1080p. Nah, ini skor yang membuat kita memang agak sedikit lambat ngeluarin review ini karena harusnya sekitar 3 hari yang lalu udah selesai. Tapi ternyata ada update dan membuat yang tadinya kita muter video di kisaran 16-17 jam berubah jadi 21 jam 58 menit. 22 jam lah ya. Ini pemutaran video playback 1080p kita dapat 22 jam. Perubahan yang luar biasa hanya dengan update software saja. Jadi emang ini kalau datang update-nya langsung update ya. Lalu kalau kita coba pakai PUBG ya, Smooth Ultra turun sekitar 5% dalam 30 menit. Sementara itu untuk Final Fantasy 15 PE ya, medium 60 fps turun sekitar 5-6% dalam 30 menit. Untuk charging ya 0-100% kita dapat 1 jam 5 menit. Cepat, ini cepat.
Tidak secepat kakaknya ya, sedikit lebih lambat, hanya sedikit lebih lambat, nggak jauh kok, nggak jauh. Yang penting adalah mencapai 50% itu hanya butuh waktu 23 menit. Ya, jadi kalau dari kosong dicas ke 50% itu cuma 23 menit, cepat banget. Hal lain menarik dari pengujian kita temukan bahwa kalau kita pasang Netflix ya, kita nggak pakai software buat mengemulasi kira-kira Netflixnya gimana, nggak kita pakai Netflixnya langsung. Playbacknya adalah Full HD ya, meskipun tanpa HDR tapi dia sudah bisa langsung Full HD ya. Nah, sementara itu untuk harga resminya adalah 6.999.000. Smartphone yang dengan SoC 730 seperti ini memang harus datang dengan kelebihan-kelebihan yang spesial. Ya, ini kurang spesial apa? Kamera spesial, OIS spesial, performa udah oke, layarnya luar biasa, NFC-nya multifungsi. Ya, jadi hal kita perlu perhatikan adalah apa? Yang pertama adalah ini concern saya adalah tidak adanya slot micro SD memang ya. Storage 128GB sebetulnya sudah cukup oke untuk kelas harganya, tapi rasanya kalau ada slot micro SD akan lebih nyaman lagi. Buat saya sih penggunaan segini sih udah oke sih sebetulnya 128GB ya. Tapi kalau kalian banyak-banyak bikin video, ya kalian harus sering-sering backup videonya ya. Kemudian hal lain adalah harganya. Buat beberapa orang mungkin akan terlihat tinggi. Ya, tapi sebenarnya enggak. Tadi saya bahas 730G dengan performa seperti ini, fitur tipis seperti ini, enak dipegang dan tidak berat, dan kameranya oke, layar oke banget. Ya, ini ada di dalam batas harga yang wajar banget sebenarnya. Menurut kami tidak ada masalah dengan harganya. Lalu belum ada dukungan Wi-Fi 6, ada beberapa yang concern dengan itu, tapi kalau kami bilang Wi-Fi 6 pada saat ini juga masih susah sekali dicari routernya ya. Harga juga masih tinggi banget untuk routernya, jadi kemungkinan besar kalian akan susah sekali atau jarang sekali mengakses Wi-Fi 6. Jadi tersedia Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC sudah lebih dari cukup untuk saat ini. Tidak tersedia jack 3,5 mm, ya itu memang membuat dia jadi bisa tipis banget sih ya. Tapi ya sebetulnya nggak ada masalah juga karena ada konverter USB Type-C ke audio 3,5 mm yang tersedia dalam paket penjualan. Ya kan ada aja ya smartphone dijual kayak gitu tidak ada konverternya, jadi bingung nyari konverternya. Kalau ini tersedia nggak ada masalah. Lalu kemudian layar 90Hz. Terus terang layar ini bikin nyaman banget pada saat swipe segala macam ya, geser-geser ya, ngoperasiin itu jadi mulus, lancar, enak banget. Dan kami tidak melihat bahwa layar ini mengganggu atau ngedrain baterai. Jadi kayaknya nggak ada masalah banget ke baterainya. Sayangnya emang tidak banyak gaming yang jalan di 90Hz. Ya tentunya sebetulnya tidak terlalu bermasalah juga ya sebenarnya ya. Yang penting memang touch rate-nya tinggi. Jadi pada saat gaming kita tidak merasa ada touch delay. Jadi anggaplah 90Hz-nya memang untuk kenyamanan penggunaan sehari-hari, sementara gamingnya dibuat nyaman dengan 180Hz sampling rate. Dari sisi kelebihan kita bisa lihat bahwa UI-nya yang lumayan sederhana dan tampilannya mendekati Android polos, ya lebih dekat lah paling tidak ya daripada yang sebelum-sebelumnya, itu membuat orang-orang yang pindah ke smartphone satu ini tidak kaget ya, karena nggak ada lagi swipe dari bawah ke atas. Swipe dari bawah ke atas berarti buka tray. Ya, bukan ngeluarin menu. Jadi ini nyaman dan lumayan snappy memang ya. Kemampuan kameranya juga sangat kekinian sekali, membuat memang terasa pantas di kelas harganya. Daya tahan baterainya bahkan sedikit lebih baik daripada X50 Pro. Dan dia juga menggunakan Vivo Flash Charge 2.0 yang 33 watt itu untuk pengisian yang cukup cepat ya, sekitar 1 jam. Itu cepat sih sebetulnya untuk single battery seperti ini. Layar i3 AMOLED-nya kualitasnya sangat baik kalau menurut kami ya, enak banget ya nonton di sini. Bodinya slim, bisa dibilang ringan juga, dan dia ada NFC multifunction. Secara keseluruhan X50 ini emang enak untuk dipakai sehari-hari, ringan, enteng, layar enak, performa oke, baterai oke, charging oke. Good job Vivo. Saya Didi Irfan, Jagat Review TV.